Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 27 September 2021. Pada edisi ini, gua akan ngebahas mengenai yaitu rekapitulasi pergerakan IHSG yang terjadi pada tanggal hari Jumat kemarin 24 September 2021 serta nge-recap swing trading pada minggu keempat tersebut seperti apa serta kira-kira emiten apa sih yang menarik untuk yang pertama dilakukan swing trading mingguan di minggu terakhir dari bulan September sama detik-detik hari di mana akan terjadi pergantian September ke Oktober, yaitu adalah trading harian. Tinggal disesuaikan sama yang namanya profil resiko. Kalau profil resiko lo middle low, berarti gunakan yang namanya rekomendasi emiten yang swing trading. Tapi kalau profil resiko lu itu adalah middle high, maka lu bisa menggunakan trading harian. Dan catatan, untuk yang menggunakan trading harian, gua sarankan, benar-benar sarankan bagi yang sudah di bursa itu lebih dari 1 tahun, itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu adalah menggunakan uang yang sangat-sangat dingin dan siap akan kehilangan uang tersebut. Saat ketiga poin ini terpenuhi, teman-teman bisa mulai start untuk trading harian. Tetapi kalau teman-teman salah satu poin tidak terpenuhi, jangan coba-coba trading harian, cobalah beralih ke yang lebih panjang time frame-nya. Bisa swing trading mingguan, bisa swing trading bulanan, bisa swing trading ataupun long investing gitu. Dimana yang diandalkan yaitu adalah yang namanya dividen. Oke, sebelum dimulai gue pengen kasih 2 buku yang wajib lu baca bagi teman-teman ya. Apalagi ini menjelang yang namanya di bulan Oktober nanti udah mulai start persiapan yang namanya window dressing. Jadi lu harus tahu benar kira-kira apa aja sih kejadian-kejadian di bursa dan kira-kira emiten apa sih yang kira-kira menarik. Nah, ini gua ada buku pertama, buku The Art of Future Market, lu bisa cari di Gramedia. Buku ini mengungkap keberadaan bandar di pasar modal atau keberadaan mafia di pasar modal. Yang ini sangat rekomendasi banget bagi lu pemula yang belum banget terjun atau masih sebulan 2 bulan terjun di bursa. Lu wajib baca buku ini biar setidaknya membuka wawasan lu bahwa pasar modal itu enggak suci yang kita bilang gitu ya, agak seputih yang kita bilang, ada hidden agendanya di sana. Dan lu harus tahu biar apa? Biar lu punya bekal dan lu bisa menyiapkan mental kalau misalkan uang lu tuh hilang. Oke. Dan buku kedua di sini adalah buku Millennial Investing. Kata-katanya investing artinya long invest, tapi bukan sembarang long invest. Kenapa? Karena di sini bukan targetnya 2-3 tahun, tapi hanya 6 bulan sampai maksimal 1 tahun. Lu udah bisa take profit sebanyak mungkin kurang dari 1 tahun dengan target profit di atas 50%. Gimana caranya? Ada di dalam buku Millennial Investing. Itu dijelaskan di sini. Ada lu cari di buku Gramedia. Jadi lu bisa cari 2 buku ini di Gramedia, keluaran Elek Media Komputindo. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja. Nanti pada ngantuk atau tanpa penasaran, tanpa berlama lagi, you check it out. Analisis teknikal saham mingguan. Ini adalah pergerakan indeks harian pada tanggal 24 September 2021. Composite itu berawal koreksi ya, koreksi sebelum akhirnya mengalami kenaikan gitu ya. Dan naik pun naik tipis di 0,03%. LQ45 kenaikan 0,08%. Kompas 100 koreksi minus 0,07%. ISI positif 0,30%. IDX 30 positif 0,11%. Ini untuk catatan, kalau lu pengen swing trading bulanan ya, lu bisa menggunakan parameter atau screening pertama kali lu bisa menggunakan ISI
ataupun Jakarta Islamic Index. Kenapa? Biasanya dua ini selalu menunjukkan top perform di saat IHSG dan indeks-indeks lainnya merah gitu. Jadi ini bisa masukin salah satu watchlist lu, emiten-emiten terserah lu whatever gitu, yang ada di Jakarta Islamic Index ataupun di ISI. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah top gainers dan top loser pada perdagangan 24 September 2021. Top gainers ada Suli, ada Masa, ada INCF, ada MPRO, dan Trak. Lalu top loser, Waran semua, ada Baca, ASPI, GPSO, BAB, dan Friend. Sekedar for information, apa itu waran? Waran itu sejenis sebuah kupon berhadiah gitu ya, kupon di mana misalkan beli satu gratis satu. Nah, gratis satu itu adalah kupon yang harus ditukarkan pada yang namanya jangka waktu penukaran. Saat jangka waktu atau periodenya itu telah berakhir, maka itu dikatakan hangus, tidak bisa ditukarkan dengan tiket ataupun dengan saham itu sendiri. Oke, clear ya pengertian dari waran. Dan ini adalah pergerakan IHSG sepanjang hari di tanggal 24 September 2021. Dia mencoba menaik gap, tapi akhirnya tertutup gap yang seperti udah gua bilang di review IHSG tanggal 23 September 2021 dan 24 September 2021. Di situ juga jelaskan IHSG naik 2 kali gap nih dengan karena ada kabar gembira dan ada kabar positif. Lalu jangan heran kalau misalkan hari Jumat akan terjadi penutupan gap, dan itu benar terjadi penutupan gap di sini yang akhirnya akan naik atas. Dan untuk pada akhir sesi mengalami hijau royo nih, lihat nih, kenaikan volumenya cukup tinggi, artinya ini menandakan bahwa hari Senin, hari ini nih, tanggal 27 September 2021, IHSG bisa mengalami kenaikan pada awal sesi. Dan ini adalah pom-pom news. Apa itu pom-pom news? Pom-pom news adalah berita yang dikeluarkan untuk mempengaruhi sentimen pasar. Karena berita tersebut dikeluarkan setelah bursa mengalami penutupan. Sepanjang 2 hari Sabtu dan Minggu itu banyak yang amazing beritanya ya. Tapi di sini gue pilihkan beberapa yang menarik, yaitu yang pertama, kembangkan semen ramah lingkungan. Produsen semen merah putih gandeng GRP. PT Semindo Gemilang yang merupakan produk semen merah putih akan bekerja sama dengan PT Gunung Raja Paksi GRP untuk pengembangan semen ramah lingkungan. Ini menandakan kabar positif untuk industri-industri di semen ya. Gitu. Di berita dari kompas.com. Berita kedua dari iPodnews.com, terangkan aturan fast entry, BEI Bursa Efek Indonesia jadikan buka sebagai konstituen sejumlah indeks acuan. PT Bursa Efek Indonesia akhirnya merealisasikan kebijakan penyesuaian kriteria pemilihan indeks yang bisa segera dimasuki oleh saham tertentu sebagai konstituen indeks fast entry, yaitu adalah buka. Bagi lu yang belum tahu apa sih itu fast entry, jadi fast entry itu adalah jalur VVIP. Misalkan lu ke Dufan, itu ada jalur reguler dan jalur VVIP kan, emang yang harganya beda. Tapi lu bisa masuk tanpa antri di sana. Begitu juga dengan yang ada di saham. Maksud dari aturan fast entry artinya, misalkan suatu indeks, contoh indeks LQ45 atau IDX 30, itu kita ambil universalnya, di mana untuk kriteria-kriteria itu harus memenuhi misalkan dua kategori. Yang pertama adalah market capitalization, gitu, market cap, dan yang kedua itu adalah historinya seperti apa, gitu, atau lini bisnisnya seperti apa. Itu dua. Tetapi dengan adanya fast entry, tidak harus menunggu yang namanya history itu. Selama udah 20 hari berdagang di bursa, dia diperkenankan masuk ke dalam indeks tersebut. Baik itu IDX 30 ataupun LQ45. Whatever, tergantung biaya masuknya tadi. Gitu. Jadi jalur VVIP, fast track. Apakah ini menjadi pertanda baik? Gua sendiri menjadi pesimis sebenarnya terhadap hal ini.
Kenapanya nanti gue jelasin mungkin di minggu ya, di Sabtu atau Minggu ini mengenai kebijakan ini. Tapi yang jelas ini menjadi suatu paradigma yang akan dibentuk bahwa emiten yang masuk melalui fast entry seharusnya adalah emiten yang berfundamentalnya luar biasa lebih baik dari yang udah selama ini ada gitu. Jadi bagi para investor, contohnya pada para value investor ataupun growth investor gitu ya, biasanya dia melihat hanya di LQ45, Kompas 100 yang nggak usah capek-capek mencari, udah ada lah situ tinggal mencari, dari situ tinggal dihitung. Dengan masuknya emiten ini melalui jalur fast track, ini memberikan sentimen positif atau paradigma, penggiringan paradigma bahwa hey, emiten ini bagus loh, yuk masuk yuk gitu. Tapi gimana bisa meyakinkan? Tapi kalau historinya nggak ada, seorang fundamentalism ya, ahli fundamental pasti akan gusar melihat hal tersebut. Kenapa? Karena ini bisa jadi makanan empuk yang manis untuk para bandar, untuk menaikkan dan menurunkan. Untuk apa? Jebakan Batman. Siapa yang dijebak? Para pemula. Para pemula biasanya terjun di bursa, ya baru pertama kali ini diajarkan oleh broker. Itu adalah ya udah lu nggak usah pusing-pusing ya teman-teman, untuk mencari emiten-emiten lu bisa mulai start dari LQ45, Kompas 100 ataupun IDX 30. Mulailah aja dari itu. Kita percayakan screeningnya dari bursa. Itu mudah kan. Jadi lu nggak usah pening-pening lagi sebagai pemula. Tinggal lu pilih cap-cip-cup aja. Itu kalau sebagai broker. Dengan ada jalur fast track ini menjadi momentum makanan empuk bagi pemula. Itulah bahayanya di situ. Lebih lengkapnya gue akan bahas nanti di hari Sabtu atau Minggu ya. Tungguin aja. Oke, kita lanjut ke berita ketiga, yaitu adalah BCA mau stock split. Apa untungnya buat investor? Berita dari kompas.com, PT Bank Sentral Asia berencana memecah harga saham atau stock split. Aksi korporasi stock split tersebut memiliki rasio 1:5. Artinya, satu saham yang ada saat ini dipecah menjadi 5 saham. Lalu, apa keuntungannya bagi para investor? Tadi sudah dijelaskan bahwa stock split itu adalah pemecahan emiten gitu, stock split. Jadi harga yang sekarang harganya 30 ribuan, kalau 1:5 tinggal dibagi aja 5. Jadi harganya sekitar 6 ribuan kalau sudah mengalami stock split gitu. Kalau untungnya pasti banyak keuntungan dari investor, yaitu adalah salah satunya kita bisa mendapatkan harga BCA lebih murah lagi gitu. Nggak harus ngumpulin makan bulanan atau sampai irit-irit dalam sebulan untuk bisa membeli satu lot BBCA. Tapi dengan hanya seminggu misalkan kita udah bisa membeli satu lot BBCA. Itu keuntungannya ya gitu. Nah, apakah ini kabar baik? Kalau gue sendiri kabar baik untuk Bank BCA. Kenapa? Karena secara histori pun itu luar biasa baiknya gitu pergerakan dari manajemen dari BCA itu sendiri. Tapi kita harus menunggu mengenai hal tersebut ya. Apakah benar terrealisasi apa enggak? Kalau benar, gue pribadi ya, ini disclaimer is on, sangat-sangat tertarik untuk masuk di saham-saham yang khususnya BCA yang lagi stock split ini. Yang kedua, yang keempat, dibayangi sentimen COVID-19 dan Evergrande, ini prediksi rupiah besok. Berita dari Harian Bisnis Indonesia. Nilai tukar rupiah diprediksi akan melemah pada Senin 27 September 2021 besok seiring dengan kelonjakan kasus virus corona di beberapa wilayah dan isu bayar gagal Evergrande. Ini ada sentimen negatif dari dalam dan luar. Ya, ini menandakan bahwa akan terjadi koreksi. Entah itu koreksi di awal atau koreksinya itu adalah di tengah-tengah. We will see. Tapi yang jelas ini akan menjadi, walaupun naik adalah naik tipis, nggak bakal dia soloran untuk IHSG gitu. Selanjutnya, untung rugi emiten nikel dari wacana ketentuan baru ekspor. Berita dari Harian Bisnis Indonesia. Produk nikel
Produsen nikel terutama emiten seperti PT Vale Indonesia, Inco, dan PT Aneka Tambang, Antam, diperkirakan mendapatkan beragam sentimen dari wacana terbaru tentang ketentuan ekspor komoditas tertentu. Apa sih isi dari wacana ketentuan baru ekspor? Jadi secara sederhananya yaitu kalau misalkan itu komposisinya itu adalah kurang dari 40%, maka itu tidak diperbolehkan untuk ekspor. Tetapi kalau lebih dari 70% itu diperbolehkan untuk ekspor. Tujuannya sih baik untuk mengembangkan hilirisasi mengenai pengolahan dari nikel itu sendiri. Tapi we will see gitu ya, kedepannya seperti apa, bagaimana tanggapan dari market gitu, terdakwa dari market. Tapi yang jelas salah satu yang kena dampak positif itu adalah mining ya. Sepanjang 2021 khususnya batu bara itu kenaikannya gila-gilaan. Lu bisa ngeliat contoh emiten mining deh batu bara, contoh kayak Antam. Terus Antam PTBA, lu lihat PTBA dan lain sebagainya. Ya, hubungan dengan batu bara. Itu harganya melonjak naik di ini sebanding dengan harga batu bara dunia yang mengalami kenaikan. Oke, kita lanjut mengenai review rekomend emiten pada 24 September kemarin. Di situ untuk yang harian ini ya, itu ada ADMF, Indi, Tins, dan Buka, di mana secara overall 75% ADMF, Indi, dan Tins sesuai dengan trading plan. Yang meleset sedikit adalah Buka, di mana dia setelah open, dia naik, tidak mencapai hanya di 900 gitu ya. Dan bisa turun lagi. Tapi secara overall ini masih mendekati trading plan. Selamat bagi yang mengikuti sesuai dengan trading plan gua, happy cuan di sana ya. Selanjutnya inilah recapitulation trading mingguan, swing trading mingguan untuk 20 sampai 24 September. Ada Alka, Era, INPS, Hexa, Baja, dan ST. Secara keseluruhan dari support dan resisten yang merupakan titik trading plan, tinggal menentukan kapan beli kapan jualnya dari support dan resisten, itu tercapai semua di terendah dan tertinggi. Selamat bagi yang mengikuti swing trading. Lihat paling tinggi itu adalah Hexa. Targetnya 4.200 tapi tertinggi bisa 5.325. Wow gitu. Alka juga tertinggi 269 tapi dia bisa mencapai 294. Lalu ada lagi ST. Bukan nama orang. Resistennya di 155 tapi dia bisa mencapai 194. Jadi yang gue rekomendasi semuanya sesuai dengan target resisten, bahkan melebihi target resisten. Jadi gak usah bingung-bingung swing trading mingguan apa aja sih emitennya, bisa lu tonton video ini. Oke. Gak usah panik, habis ini gue bakal kasih tahu emiten yang menarik untuk yang namanya trading mingguan, yaitu 27 September sampai 1 Oktober. Artinya di sini harus udah ngejual ya dalam kurun waktu 1 minggu itu. Ada emiten apa aja? BTPS, PTBA, UNTR, Indi, Temas, dan BBMD. Berikut harga sekarangnya serta support dan resisten. Jadi teman-teman tinggal memilih titik beli dan jual itu berdasarkan area support dan area resisten ya. Selanjutnya ini adalah analis teknikal buat 27 September 2021 untuk hari ini, untuk trading harian ya. Ada 4 emiten untuk yang gue rekomendasi, tapi hampir ketiganya itu berasal dari gorengan renyah tinggi gitu ya. Jadi kolesterolnya tinggi. Jadi yang akan manggung pada perdagangan hari Senin ini kemungkinan adalah emiten-emiten third liner atau gorengan kembali. Oke. Di sini gue pakai 2 indikator, yaitu adalah Aron indikator dan yang kedua adalah Chaikin oscillator. Apa sih itu? Ini yang di tengah ini adalah Aron dan ini oscillator. Jadi kedua indikator ini adalah sama-sama menggunakan prinsipnya dengan indikator-indikator lainnya. Untuk Aron itu untuk melihat suatu kekuatan tren ya. Semakin ke utara warna biru ya. Warna biru semakin ke utara itu semakin baik. Kalau warna coklat semakin ke selatan semakin baik. Kalau kebalik berarti semakin buruk. Mudahnya kayak gitu. Lalu cara bacanya, ini lihat warna biru. Warna biru itu, garis biru itu menggambarkan yang namanya Aron uptrend. Sedangkan warna coklat di sini menggambarkan yang namanya Aron downtrend. Saat terjadi persilangan, ini adalah titik golden cross sebutannya.
Semakin kuat menuju ke utara hingga 100, artinya itu adalah strong uptrend. Tapi kalau semakin ke bawah, itu berarti akan terjadi pelemahan. Begitu juga dengan ini. Semakin ininya naik ke atas, lihat ini naik ke atas, sebanding ini yang disebut strong downtrend. Jika coklatnya naik ke 100, itu disebut strong downtrend. Gitu. Jadi mudah banget cara ngebaca Aron. Hanya kita ngelihat, oh terjadi golden cross, serta dia menaik ke atas. Artinya uptrendnya masih kuat. Gitu. Oke. Lalu yang kedua, yaitu adalah Chaikin Oscillator. Chaikin Oscillator itu mirip sebenarnya fungsinya kayak indikator RSI, Relative Strength Index ataupun stokastik, di mana dia bisa melihat kekuatan dari suatu sentimen. Accumulation dan distribution, sentimen positif dan sentimen negatif. Cara bacanya gimana? Mudah banget. Saat garis, ini garis nih, melebihi line 0 ya, nilai 0 itu dikatakan sentimen positif. Tapi saat garis tersebut di bawah garis 0 itu menandakan sentimen negatif. Udah sesimpel itu kan cara baca Chaikin. Simpel kan? Udah kan? Gak usah pusing. Oke, inilah buy indikator lagi emiten untuk trading harian. Pertama adalah sub X. Ingat ini kolesterol tingkat tinggi, very high risk. Beli di 1098 sampai 1107, jual di 1048, cut loss di 1048, jual di 1145 dan sampai 1170. Lalu yang kedua adalah CAS. Lihat di sini kekuatannya, sentimennya masih positif. Jadi kalau sentimen positif tetapi di sini tidak mendukung nih. Ini downtrendnya masih ada kemungkinan diturunkan kayak gitu. Makanya kalau udah kayak gini kita jangan nafsu untuk masuk gitu. Jangan nafsu untuk masuk, tunggu dia koreksi. Walaupun secara overall mengalami kenaikan terus, masih kuat trennya untuk naik karena sentimennya masih positif banget gitu. Beli di 403 sampai 408, cut loss di 394, jual di 436 sampai 441. Lalu selanjutnya MAPA. Lihat strong uptrend ada di atas, masih di atas 0. Buy 2464 sampai 2480, cut loss di 2446, jual di 2528 sampai 2557. Terakhir adalah Suli. Sangat-sangat kolesterol tingkat tinggi, baru IPO, baru tidur nyenyak. Jadi di sini benar-benar very high risk. Lu bisa coba atau enggak gitu. Pada perdagangan kemarin 24 September dia top rank pertama yang mengalami kenaikan. Apakah hari ini sama? Menggantikan posisi ILS yang 3 hari beruntun mengalami arah auto reject atas? We will see. Beli di 62 sampai 64, cut loss di 59, jual di 66 sampai 70. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Semoga sesuai disiplin terhadap trading plan yang telah dibuat. Jangan nganar-nganar, ngadi-ngadi. Oke? Jika konten ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe di bawah ini. Gua Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.